Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salman Al-Mustifi dengan NPM 120020386 Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas materi manajemen inovatif mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, di sini ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Nah, tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Nah, di sini ada kompetensi ditunjuk dengan kinerja minimal baik. Nah, selanjutnya ada kapabilitas, kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku. Adapun kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Nah, selanjutnya ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Selanjutnya ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada penerapan pengajar. Nah, di sini ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau bisa disebut juga peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Yang pihak ketiga yang yaitu pengguna lulusan, mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selain itu ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta didik, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud. Dalam tujuan pembelajaran, alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Nah, di sini ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. Di sini ada dua tabel, yaitu ada tabel kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan sikap, atau bisa disebut juga kompetensi dasar. Ada juga tabel kedua yaitu kompetensi. Di nomor 1, tabel kemampuan, ada kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Nah, di sini perbandingannya ada membuat proposal penelitian yang baik. Nah, di nomor 2, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Nah, di sini ada di tabel kompetensinya ada membuat laporan penelitian yang baik. Nah, di nomor 3, tabel kemampuan, ada menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Nah, di sini perbandingan dengan kompetensi di nomor 3 yaitu menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Nah, di nomor 4, tabel kemampuan ada menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Nah, sedangkan di kompetensi nomor 4 itu yaitu berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir di tabel kemampuan ada menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Nah, sedangkan di tabel kompetensinya yaitu bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, yaitu pertama, menentukan tahap dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang
arahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua ada pengajar. Pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Selain itu, ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran yang baik, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan dari peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran, runtut saat, menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat. Yang ketiga, ada fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, ada fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang terakhir, yaitu fasilitator perlu mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajarannya. Nah, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan di video pembelajaran kali ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.